Assalamualaikum. Kali ini aku akan menyampaikan materi yang berjudul dosis radiasi efektif dengan simbol E, sinar X pada dan atau dalam bagian tubuh pasien di fisika medik. Baiklah, aku akan memulainya. Elektron proyektil berenergi kinetik tinggi yang dilontarkan atau ditembakkan dari katoda menuju anoda diubah menjadi foton sinar X oleh medan inti atau sekitar inti dengan energi kinetik yang sama dengan elektron proyektil. Pemancaran sinar X dari anoda ke segala arah yang dikungkungi tabung pelindung adalah berbentuk permukaan setengah bola, karena permukaan anoda merupakan suatu luasan dan bukannya titik. Pemberian radiasi sinar X ke bagian tubuh pasien juga berupa luasan dan bukannya titik atau lubang jarum. Walaupun terhadap bagian tubuh yang kecil, misalnya distal palang kelima dan gigi, dengan ukuran lapang penyinaran 1 cm kali 2 cm. Begitu juga dengan nodul kanker, pemberian radiasi sinar X tidak berupa titik, tetapi berupa luasan, setidaknya paling kecil berukuran lapangan penyinaran 1 cm kali 1 cm atau setengah cm kali setengah cm. Karena jika ukuran lapangan penyinarannya lebih kecil lagi, khawatir peradiasian sinar X tidak mencakup atau meliputi keseluruhan nodul. Oleh karena itu, rumusan yang digunakan dalam pemancaran atau peradiasian sinar X ke bagian tubuh pasien adalah ukuran luas lapangan penyinaran dibagi luas permukaan setengah bola, dengan jejari bolanya merupakan jarak peradiasian dari anoda atau sumber radiasi ke kulit pasien. Perkalian antara tegangan tabung dengan satuan kV dan arus tabung dengan satuan mA serta lamanya atau waktu arus mengalir dalam tabung dengan satuan S menghasilkan energi sinar X yang sampai ke kulit pasien dengan satuan Joule. Rumus dosis radiasi pada bagian tubuh adalah D1 sama dengan D0 dikali 2 pangkat mu X. DT sama dengan D1 min D0. E sama dengan DT kali WBP atau E sama dengan DT kali WT. Di mana DA adalah dosis radiasi di udara, D0 adalah dosis radiasi sewaktu menyentuh kulit terluar jaringan bagian tubuh, D1 adalah dosis radiasi pada kulit terluar sewaktu radiasi akan keluar dan atau menembus keluar jaringan dan atau bagian tubuh. DT adalah dosis radiasi pada dan atau dalam jaringan dan atau bagian tubuh. E adalah dosis radiasi efektif. Mu adalah koefisien air dan atau jaringan dan atau bagian tubuh sewaktu diradiasi.
dan nilainya bergantung pada besarnya nilai energi kinetik sinar dan atau radiasi, di mana densitas atau rho air kira-kira sama dengan rho atau densitas rata jaringan. X adalah tebal dan atau diameter jaringan dan atau bagian tubuh. WBP adalah faktor bobot bagian tubuh. WT adalah faktor bobot jaringan dan atau organ. Pemberian sinar X maksimal 20 Joule atau 20 J dalam dosis tunggal. Dosis yang diberikan kepada pasien tidak boleh melebihi 20 Joule dalam dosis tunggal. Jika dosis yang dibutuhkan melebihi 20 Joule, misalnya sebesar 100 Joule, maka dosis tersebut tidak boleh diberikan dalam dosis tunggal, tetapi harus diberikan dalam dosis terbagi, yaitu 100 Joule dibagi 20 Joule sama dengan 5 kali pemberian, atau 5 kali dosis tunggal dengan 1 kali pemberian dosis sebesar maksimal 20 Joule. Dan bila 1 kali pemberian sebesar maksimal 10 Joule, maka pemberian dosis sebanyak 10 kali. Temperatur air atau cairan adalah sebesar 15 derajat Celcius. Pemberian energi sebesar 1 Joule dapat meningkatkan temperatur air sebesar 0,25 derajat Celcius. Jadi, pemberian energi sebesar maksimal 20 Joule dapat meningkatkan temperatur cairan menjadi 20 derajat Celcius. Karena temperatur normal pada tubuh manusia sebesar 36 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius, maka pemberian energi sinar X maksimal 20 Joule tidak menimbulkan rasa dan berada dalam keadaan aman dan nyaman pada pasien. Temperatur normal bagi tubuh manusia atau pasien sebesar 36 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius itu terjadi di kulit, otot, dan atau tulang. Sehingga berapa Joule pun pemberian radiasi sinar X akan menyebabkan temperatur kulit, otot, dan atau tulang dalam level antar molekul meningkat di atas normal. Pemberian energi sinar X maksimal 20 Joule dapat meningkatkan temperatur kulit, otot, dan atau tulang maksimal 41 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Temperatur 41 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius merupakan derajat panas tertinggi yang boleh dialami oleh tubuh pasien. Sehingga pemberian energi sinar X lebih dari 20 Joule dalam dosis tunggal atau 1 kali pemberian adalah tidak dianjurkan. Walaupun air atau cairan dalam tubuh merupakan jumlah terbesar dan semua tempat mengandung cairan, tetapi kulit, otot, dan atau tulang tetap diperhitungkan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengkalkulasi dosis radiasi sinar X dalam 1 Joule, tetapi juga harus mengkalkulasi dosis radiasi sinar X dalam satuan sievert atau milisievert. Dosis radiasi di udara atau DA pada jarak setengah cm sebelum menyentuh kulit tidak boleh melebihi 200 mg dikali 1,012 sama dengan 202,4 mg dalam dosis tunggal. Bila melebihi 202,4 mg, dosis harus dibagi, dan dosis radiasi yang menyentuh pada jaringan kulit area terdepan atau awal masuk
tidak boleh melebihi 200 mSv dalam dosis tunggal. Bila melebihi 200 mSv, dosis harus dibagi. Pada D0 sama 200 mSv, energi kinetik sama dengan 75 kV, TBT 20 cm, dan jarak peradiasian 150 cm, maka μx sama dengan 75 keV per 10 cm dikali 0,014 per 1 keV dikali 20 cm sama dengan 0,21. D1 sama dengan D0 kali 2 pangkat μx sama dengan 200 mSv dikali 2 pangkat 0,21 sama dengan 200 mSv dikali 1,156688 sama dengan 231,3376 mSv sama dengan 231,34 mSv. dt sama dengan D1 min D0 sama dengan 231,34 mSv dikurang 200 mSv sama dengan 31,34 mSv atau 31 mSv. E sama dengan dt kali WBP seluruh bagian tubuh atau dt kali WT seluruh bagian tubuh. Untuk WBP seluruh bagian tubuh atau WDT atau DT seluruh bagian tubuh adalah 1. Maka 31 mSv dikali 1 sama dengan 31 mSv. Dipilih atau menggunakan energi kinetik atau EK sebesar 75 kV atau 75 keV dengan jarak peradiasian 150 cm sebagai EK untuk diagnostik karena EK 75 keV mampu menembus tebal aluminium 2 cm yang setara dengan tebal bagian tubuh 20 cm. Dosis radius efektif E pada cas rata 0,1 mSv sampai dengan rata 2 mSv. Maka 31 mSv dibagi 0,1 mSv sama dengan 310 kali atau 310 hari kerja. 31 mSv dibagi 2 mSv sama dengan 15,5 kali atau 15,5 hari kerja. 310 hari kerja ditambah 15,5 hari kerja dibagi 2 sama dengan 162,75 hari kerja sama dengan 162 hari kerja dibagi 1 bulan atau 27 hari kerja sama dengan 6 bulan. Dipilih cas sebagai bagian tubuh dasar pada kalkulasi dosis radiasi efektif dengan simbol E dalam 6 bulan untuk diagnostik karena cas paling banyak digunakan untuk keperluan diagnostik. E sama dengan 31 mSv per 6 bulan. Pemberian radiasinya tidak boleh sekaligus ke seluruh bagian tubuh, tetapi harus satu persatu tiap bagian tubuh. Dan harus ada area bagian tubuh lain yang tak terkena radiasi yang berguna untuk regenerasi molekul atau sel. Pilihan tebal bagian tubuh atau TBT puluhan cm yaitu 10, 20, 30, 40 dan atau 50 sebagai dasar dalam penentuan batas dosis karena puluhan cm
merupakan TBT dengan jumlah terbanyak pada pasien dan belum pernah menemui TBT lebih dari dan atau sama dengan 100 cm. Pada pasien dengan TBT 20 cm usia lebih dari 18 tahun, nilai batas dosis atau E sama dengan 31 ml per 6 bulan. Jadi setiap 1 cm batas dosis atau nilai E sebesar 1,55 ml. Jadi jika TBT 3 cm, batas dosisnya 3 kali 1,55 sama dengan 4,65 ml per 6 bulan. Jika TBT 5 cm, batas dosisnya 5 kali 1,55 sama dengan 7,75 ml per 6 bulan. Jika TBT 8 cm, batas dosisnya 8 kali 1,55 sama dengan 12,4 ml per 6 bulan. Jika TBT 10 cm, batas dosisnya 10 kali 1,55 sama dengan 15,5 ml per 6 bulan. Dan seterusnya. Dosis radiasi efektif kumulatif dengan simbol K dapat digunakan dalam keadaan urgen, misalnya untuk keperluan tindakan operasi dan atau sejenisnya, dan kateterisasi jantung atau sejenisnya. Dosis radiasi kumulatif sama dengan 10 ml dikali usia dalam tahun. Contoh, usia pasien 40 tahun, maka nilai K adalah 10 ml dikali 40 sama dengan 400 ml. Nilai K maksimal adalah 600 ml. Nilai K maksimal 600 ml selain 10 ml dikali 60 tahun dalam usia kerja juga dengan pertimbangan berikut. Pada D0 200 ml, energi kinetik 715 Kep, TBT 20 cm, dan jarak peradisian 150 cm, maka nilai E adalah 601 ml. Kerusakan ikatan antar molekul. Nilai kerusakan ikatan antar molekul didapat dengan cara sama dengan perhitungan atau kalkulasi nilai μx. Dengan kata lain, nilai kerusakan ikatan antar molekul sama dengan nilai μx. 1. Nilai kerusakan ikatan antar molekul lebih dari sama dengan 0,1 sampai dengan 0,49 adalah untuk keperluan diagnostik. 2. Nilai kerusakan ikatan antar molekul lebih dari dan sama dengan 0,5 sampai dengan 0,99 untuk keperluan intervensi. 3. Nilai kerusakan ikatan antar molekul lebih dari dan sama dengan 1 sampai dengan 1,99 untuk keperluan terapi penyakit bukan kanker tanpa luka. Nilai kerusakan ikatan antar molekul lebih dari dan sama dengan 2 sampai dengan 7,27 untuk keperluan terapi penyakit kanker tanpa luka. Ikatan antar molekul lebih panjang atau lebih besar daripada ikatan antar atom. 1. Nilai kerusakan lebih dari dan sama dengan 0,1
dapat merusak dan memutuskan satu ikatan antar molekul. Contoh, antar molekul O2 atau oksigen, antar molekul H2 atau hidrogen. 2. Nilai kerusakan lebih dari dan sama dengan 1 dapat merusak dan memutuskan dua ikatan antar molekul. Contoh, antar molekul H2O atau air, antar molekul CO2 atau karbon dioksida. 3. Nilai kerusakan lebih dari dan sama dengan 2 dapat merusak dan memutuskan 3 ikatan antar molekul. Contoh, antar molekul NH3 atau amonia. 4. Nilai kerusakan lebih dari dan sama dengan 3 dapat merusak dan memutuskan 4 ikatan antar molekul. Contoh, antar molekul CH4 atau metana, dan seterusnya. Pemilihan energi kinetik lebih dari dan sama dengan 280 keV untuk terapi kanker, selain nilai kerusakan lebih dari 2 pada ikatan antar molekul, juga dikarenakan pada eksperimen EK sinar X 100 keV mampu menembus BB tebal 2 mm. Jadi pada EK 500 keV sinar X mampu menembus 10 mm atau 1 cm PB. Dan EK sinar X 1000 keV mampu menembus 20 mm atau 2 cm PB. Pada eksperimen dengan menggunakan alat radiografi analog atau bukan digital atau konvensional, objek dengan diameter 6 cm dilakukan peradiasian pada jarak 100 cm. Tampak pada foto ronsen diameter objek sebesar 5 cm. 1. Kanker pada stadium awal pada foto hasil alat radiografi analog, tebal nodul berupa titik. 2. Kanker pada stadium 2 pada foto ronsen hasil alat radiografi analog, tebal nodul berukuran 10 mm atau 1 cm. Tetapi jika nodulnya banyak dan sangat masif atau padat, berarti masuk ke kategori stadium 3. Pemberian radiasi sinar X untuk terapi dilakukan sampai sembuh atau berkurang ukuran nodul. Peradiasian sinar X dilakukan dengan cara dikolimasi atau pembatasan lapangan penyinaran pada area yang berpenyakit. Tingkat kerusakan ikatan antar molekul dalam satu sifat atau milisifat. Peradiasian 500 rem sama dengan 5 sifat sama dengan 5000 milisifat akan mengakibatkan kerusakan 50%. Berarti 1 milisifat akan mengakibatkan kerusakan ikatan antar molekul sebesar 0,01%. Pada EK 900 keV, tingkat kerusakan adalah 8164,38 dikali 0,01% sama dengan 81,64%. Pada peradiasian 50 cm, ukuran lapangan penyinaran atau ULP adalah 15 cm kali 15 cm atau 10,5 cm kali 21,5 cm. Energi sinar X di kulit sebesar 20 Joule, di 0 sama 200 milisifat, EK sinar X sama dengan 1000 keV, mu X sama dengan 1000 dikali 0,0036 dikali 2 sama dengan 7,2. 2 pangkat mu X sama dengan 2 pangkat 7,2 sama dengan 147,033389. D1 sama dengan D0 kali 2 pangkat mu X
sama dengan 200 kali 147,033389 sama dengan 29406,6778. dt sama dengan D1 min D0 sama dengan 29406,6778 dikurang 200 sama dengan 29206,6778. E abdomen sama dengan 29206,6778 kali WWP kali 0,4625 sama dengan 13508,09 milisievert. Jadi tingkat kerusakan ikatan antar molekul sama dengan 13508,09 kali 0,01% sama dengan 135,08%. Pada tingkat kerusakan ikatan antar molekul mencapai 135,08%, kelebihan nilai 35,08% dari 100%, ini berarti kerusakan telah memasuki area ikatan antar atom, di mana ikatan antar atom lebih kecil atau lebih pendek dari ikatan antar molekul. Pemberian radiasi sinar X dalam dua arah, selain dari arah depan belakang atau belakang depan, juga diberikan dalam arah samping kiri atau samping kanan. Hal ini bertujuan supaya ikatan antar molekul atau ikatan antar atom yang jumlahnya banyak sekali yang tidak terkena radiasi pada satu arah dapat diatasi pada arah yang kedua. Perbandingan sinar X dengan sinar gamma. Pada EK elektron proyektil sebesar 1020 keV, elektron akan menerobos dan memasuki inti. Inti mengubah elektron tersebut menjadi positron atau E positif dengan EK sebesar 500 keV dan foton atau sinar gamma dengan EK sebesar 510 keV. Sinar X dihasilkan dari medan inti atau sekitar inti, sedangkan sinar gamma dihasilkan dari dalam inti. Baik sinar X maupun sinar gamma, jika EK-nya sama, maka ukuran atau panjang gelombang atau lambda sinar juga sama. Rumus E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. EK sama dengan E min Pi atau E dikurang Pi. Pi nilainya kecil sekali, yaitu sampai dengan sekitar 4 elektron volt, sehingga dapat diabaikan dalam kalkulasi untuk memudahkan pengkalkulasian. EK sama dengan HC per lambda, di mana E sama dengan energi, EK sama dengan energi kinetik, H adalah konstanta Planck, nilainya 6,6261,10⁻34 Joule/sekon. F adalah frekuensi dari gelombang elektromagnetik, C adalah kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10⁻8 meter per detik. Lambda adalah ukuran atau panjang gelombang sinar. V adalah fungsi kerja bahan. Pada EK 500 keV, EK sama dengan HC per lambda. Lambda sama dengan HC per EK. Sama dengan 240 elektron volt nanometer per 500 keV, sama dengan
240 elektron nanometer per 510.000 elektron volt, sama dengan 2,4314 kali 10 pangkat min 3 nanometer. Pada EK 1000 cap, maka nilai lambdanya sama dengan EK sama dengan HC per lambda, lambda sama dengan HC per EK, sama dengan 1240 elektron volt nanometer per 1000 cap, sama dengan 1240 elektron nanometer per 1 juta elektron volt, sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 3 nanometer. Tetapi jika EK elektron projektil mencapai 2040 cap, maka akan menghasilkan foton atau sinar gamma dengan EK 1020 cap dengan ukuran atau panjang gelombang sinar sebesar EK sama dengan 1020 cap, EK sama dengan HC per lambda, lambda sama dengan HC per EK. Sama dengan 1240 elektron volt nanometer per 1020 cap, sama dengan 1240 elektron nanometer per 1020.000 elektron volt, sama dengan 1,2157 kali 10 pangkat 3 nanometer. Sinar gamma dengan lambda sama dengan 1,2157 kali 10 pangkat min 3 nanometer. Ini lebih kecil dari lambda sinar X, dan jika EK sinar gamma semakin ditinggikan lagi, maka nilai lambda sinar gamma semakin kecil. Pada uji koin aluminium tumpuk banyak, jarak peradiasian 150 cm, tegangan tabung 90 kV, arus tabung kali waktu 40 mA/s, filter 2 mm aluminium, sinar X dapat menembus 100% bahan koin aluminium dengan tebal 2 cm. Ini setara dengan air dengan tebal 20 cm, setara dengan tebal rata bagian tubuh 20 cm. Kesetaraan ini didapatkan dari hasil uji perbandingan densitas, di mana aluminium 2 mm, air 2 cm, dan bagian tubuh 2 cm memiliki densitas yang sama dengan sama atau kira-kira sama dengan sama pada radiografi setelah diradiasi dengan sinar X. Pada ukuran lapang penyinaran 17,68 cm kali 45 cm sama dengan 795,6 cm persegi. Tebal air 20 cm, maka 795,6 cm persegi dikali 20 cm sama dengan 15.912 cm kubik, sama dengan 15912 gram air. Massa atom O16 SMA, maka massa 1 mol atom O sama dengan 16 gram. Massa 1 atom H1 SMA, maka massa 1 mol atom H sama dengan 1 gram. Massa 1 molekul H2O sama dengan 18 SMA, maka massa 1 mol molekul H2O sama dengan 18 gram. Satu mol H2O sama dengan 18 gram. Jadi 15912
gram dibagi 18 gram sama dengan 884 mol. 1 mol molekul H2O sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Jumlah molekul H2O sama dengan 884 mol kali 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul per mol H2O sama dengan 5323,448 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Jumlah ikatan antar molekul sama dengan 5323,448 kali 10 pangkat 23 kali 2 ikatan sama dengan 10646,896 kali 10 pangkat 23 ikatan sama dengan 1,06 kali 10 pangkat 27 ikatan. 4 emas kali 0,0014 sama dengan 0,056 emas sama dengan 0,056 kali 10 pangkat min 3C sama dengan 0,056 kali 10 pangkat min 3 kali 6,25 kali 10 pangkat 18E sama dengan 0,35 kali 10 pangkat 15E sama dengan 3,5 kali 10 pangkat 14E sama dengan 3,5 kali 10 pangkat 14E atau 3,5 kali 10 pangkat 14 elementer sinar X. Lambda sinar X sama dengan 1240 elektron volt nanometer per 90.000 elektron volt sama dengan 0,0138 nanometer. Luas sama dengan lambda kuadrat sama dengan 0,0138 nanometer kuadrat sama dengan 1,944 kali 10 pangkat min 4 nanometer kuadrat. Total luasan lambda kuadrat sama dengan 1,9044,10 pangkat min 4 nanometer kali 3,5 kali 10 pangkat 14 sama dengan 6,6654 kali 10 pangkat 10 nanometer kuadrat sama dengan 6,665 kali 10 pangkat 10 meter kuadrat sama dengan 66,65 meter kuadrat sama dengan 6665 cm kuadrat. Jika dibandingkan total luasan lambda kuadrat 6665 cm kuadrat dengan luas lapangan penyinaran 795,5 cm kuadrat, maka jumlah elementer sinar X yang diberikan pada sisi luasan tidak kekurangan tetapi lebih, sehingga ketebalan air 20 cm dapat ditembus 100% oleh energi kinetik sinar X 90 kV. Jika dibandingkan jumlah ikatan antara molekul H2O dari sisi luasan, yaitu akar 3 dari 10 pangkat 27 sampai dengan 10 pangkat 3, dengan jumlah elementer sinar X, yaitu akar 2 dari 10 pangkat 14 sampai dengan 10 pangkat 3,74. Pada level luasan jumlah sinar X sudah melebihi untuk memutuskan semua ikatan antar molekul. Begitu juga dari sisi ketebalan, jika sinar X 10 pangkat 4 melebihi ikatan antar molekul 10 pangkat 3. Karena dari kedua sisi sudah terpenuhi, dalam artian semua ikatan antar molekul sudah ditembus, sehingga pada gambaran radiografi sudah tampak tembus 100%. Pada radioterapi, jika kanker diibaratkan dan kerapatannya disetarakan dengan logam aluminium dengan tebal 2 cm,
maka dapat juga disetarakan dengan tebal air 20 cm. Pada radioterapi yang diharapkan bukan hanya ikatan antar molekul, yang putus, tetapi juga ikatan antar atom juga putus, sehingga jumlah ikatan yang harus ditembus dan diputuskan bertambah 2 kali lipat, yaitu 10⁻³ dikali 2 sama dengan 10⁻⁶. Jadi, jika menginginkan agar semua ikatan antar molekul dan semua ikatan antar atom putus pada kanker dengan ketebalan 2 cm, yang kerapatannya disetarakan dengan 2 cm aluminium, harus menggunakan sinar X dengan energi kinetik 10⁻⁶ elektron volt atau 1000 kV. Pada sisi luasan tidak hanya ikatan antar molekul H2O yang jumlahnya banyak, tetapi juga pada senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan lebih banyak lagi. Misalnya propana C3H8 dengan 10 ikatan, heksana C6H14 mempunyai 19 ikatan, dan oktadekana C18H38 yang mempunyai 55 ikatan. Terutama pada radioterapi yang menggunakan energi kinetik sinar X yang tinggi, bila pada sisi luasan ikatan antar molekul atau ikatan antar atom ada yang tidak terkena radiasi karena jumlahnya yang sangat banyak, maka untuk menanggulanginya dilakukan peradiasian pada arah sisi ketebalan. Jadi agar supaya semua ikatan antara molekul atau ikatan antar atom terkena radiasi sinar X, maka peradiasian dilakukan dalam 2 arah, yaitu arah depan belakang atau belakang depan, yang kedua arah samping kiri atau samping kiri kanan atau samping kanan kiri. Pada radioterapi untuk dapat memutuskan dengan baik ikatan antar molekul dan ikatan antar atom dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan, energi sinar X yang diberikan yang sampai ke kulit pasien minimal 5 Joule dan maksimal 20 Joule dalam dosis tunggal. Pemberian energi sinar X maksimal 20 Joule dapat meningkatkan temperatur air atau cairan tubuh sebesar 1 gram dari 15 derajat Celcius menjadi maksimal 20 derajat Celcius. Temperatur kulit, lemak padat, otot, atau tulang sebesar 1 gram pada keadaan tubuh normal 36 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius juga meningkat menjadi maksimal 41 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius akibat pemberian energi sinar X maksimal 20 Joule yang pengkalkulasiannya disetarakan dengan air. Temperatur bagian tubuh, subbagian tubuh, jaringan dan organ. Temperatur 37 derajat Celcius disebut normal. Temperatur 37,5 derajat Celcius disebut atau sebutannya subfebris. Temperatur 38 derajat Celcius disebut febris. Temperatur 38,5 derajat Celcius disebut subpireksia. Temperatur 39 derajat Celcius disebut pireksia. Temperatur 39,5 derajat Celcius disebut subhiperpireksia. Temperatur 40 derajat Celcius disebut hiperpireksia. Temperatur 40,5 derajat Celcius disebut subhiperhiperpireksia. Temperatur 41 derajat Celcius disebut hiperhiperpireksia.
Temperatur 41,5 derajat Celcius disebut hiperpireksia. Temperatur 42 derajat Celcius disebut hiperpireksia. 20 derajat Celcius air ditambah 40 derajat Celcius kulit, lemak padat, otot dan tulang dibagi 2 sama dengan 62 derajat Celcius dibagi 2 sama dengan 31 derajat Celcius. Nilai rata 31 derajat Celcius masih di bawah temperatur tubuh normal 36 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Sehingga pemberian energi sunlight sebesar maksimal 20 Joule dalam dosis tunggal tidak menimbulkan rasa dan berada dalam keadaan nyaman bagi pasien. Faktor bobot jaringan atau WT dimulai dengan nilai terendah 0,01 pada organ dan atau jaringan kerongkongan, saraf tepi, bladder, rektum, genital, nose, fat, esophagus, bone surface, badan kulit. Kemudian nilai WT tambah 0,01 seiring dengan bertambahnya respon dan atau sensitivitas organ dan atau jaringan terhadap radiasi. Bertambah nilai yang ke-6 atau ke-7 dikali 0,01 sama dengan 0,07 adalah nilai WT pada jaringan RBM atau red bone marrow atau sumsum tulang. Organ gonad memiliki WT dengan nilai 0,10 karena dari nilai 0,07 mengalami pertambahan sehingga menjadi 0,10. Hal ini disebabkan karena gonad lebih respon atau sensitif terhadap radiasi daripada jaringan RBM, sehingga nilai bertambah 0,01 dari 0,07 menjadi 0,08. 2. Sel gonad mudah membelah diri, sehingga nilai bertambah 0,01 dari 0,08 menjadi 0,09. 3. Sel gonad merupakan sel untuk berkembang biak, sehingga nilai bertambah 0,01 dari 0,09 menjadi 0,10. Organ dan atau jaringan kerongkongan, saraf tepi, bladder, rektum, genital, nose, fat, esophagus, bone surface, bone dan kulit memiliki nilai WT group senilai 11 kali 0,01 sama dengan 0,11. Sedangkan organ dan atau jaringan blood cell, tiroid, dan lung, nilai WT grupnya adalah 3 kali 0,05 sama dengan 0,15. Jika semua WT group dijumlahkan, nilai totalnya adalah 1. Organ dan atau jaringan. Gonads, nilai WT-nya 0,1. WT group 0,1. Atau gonads, nilai WT-nya 0,10. WT group 0,10. RBM, nilai WT 0,07. WT group 0,07. Cores atau eyes, nilai WT 0,06. WT group 0,06. Blood cell, tiroid, dan lung, nilai WT 0,05. Nilai WT group 0,15. Mame, liver, gallbladder, pankreas, saliva atau mouth, spleen, dan hypophysis, nilai WT 0,04. WT group 0,28. Intestine, stomach, kidney, heart, brain, nilai WT 0,03. WT group 0,15. Kolon, pembuluh darah, masal, gendang telinga, nilai WT 0,02. WT group 0,08. Kerongkongan, saraf tepi, bladder, rektum, genital, nose,
fat, oesophagus, bone surface, bone, dan kulit. Nilai WT 0,01, WT group 0,11. Total WT group sama dengan 1 atau 1,00. Volume bagian tubuh. Volume atau V bagian tubuh didapat dengan cara mengukur lingkar dan panjang atau tinggi bagian tubuh dari rata orang Indonesia dengan tinggi tubuh 165 cm serta massa tubuh 53 kg. 1. Kepala keliling lingkar sama dengan 54 cm, jari 8,6 cm, luas 232,23, tinggi 18 cm, volume sama dengan 4180,14 cm3. 2. Leher keliling 33 cm, jari 5,25 cm, luas 86,55 cm, tinggi 16 cm, volume sama dengan 138,4,80 cm3. Dan seterusnya. Total volume seluruh tubuh merupakan penjumlahan dari volume kepala, leher, dada perut panggul, tangan atas, tangan bawah, telapak tangan, paha, betis, telapak kaki adalah 4180,14 cm3 ditambah 138,4,80 cm3 ditambah 33175,80 cm3 ditambah 1883,70 cm3 ditambah 910,78 cm3 ditambah 672,96 cm3 ditambah 6779,64 cm3 ditambah 3103,46 cm3 ditambah 1009,44 cm3 sama dengan 53.100,72 cm3. Faktor nilai perbandingan volume jaringan terhadap volume bagian tubuh. 1. Jaringan kulit, faktor nilai 0,0357. 2. Fat, faktor nilai 0,0714. 3. Muscle, faktor nilai 0,5714. Pembuluh darah, faktor nilai 0,0357. Blood cell, faktor nilai 0,0357. Saraf tepi, faktor nilai 0,0357. Bone surface, faktor nilai 0,0059. Bone, faktor nilai 0,1191. RBM, faktor nilai 0,0238. Faktor bobot bagian tubuh atau WBP. Faktor bobot bagian tubuh atau WBP didapat dengan cara menjumlahkan seluruh nilai WT pada bagian tubuh atau subbagian tubuh. Nilai WT dan WBP dibuat sampai dengan 9 digit di belakang koma didasarkan pada karena lambda sinar X dalam satuan nanometer. Pada EK 41 kiloelektronvolt, sinar X adalah 240 elektron nanometer dibagi 41.000 elektronvolt sama dengan 0,030 nanometer. Nilai 0,030 nanometer ini lebih kecil dari jejari atom terkecil, yaitu atom helium yang memiliki jejari berukuran
0,031 nanometer. WBP RBM, bone surface dan bone 2 kali pada bagian tubuh kepala, dada, perut, panggul, upper abdomen, dan dikali 1,5 pada middle abdomen. Hal ini dikarenakan pada bagian tubuh tersebut banyak mengandung tulang jika dibandingkan dengan bagian tubuh leher, tangan, dan kaki. 1. Kepala atau head. Organ atau jaringan RBM, kalkulasinya 4180,14 cm3 per 53100,72 cm3 kali 0,0238 kali 0,07 kali 2. Nilai WT sama dengan 0,000262,298. Ice, nilai WT 0,06. Blood cell, kalkulasinya 4180,14 cm3 per 53100,72 cm3 dikali 0,0357 dikali 0,05. Nilai WT sama dengan 0,000140,517. Saliva, nilai WT 0,04. Hipofisis, nilai WT 0,04. Brain, nilai WT 0,03. Pembuluh darah, kalkulasinya 4180,14 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0357 dikali 0,02 sama dengan 0,0000562,07. Muscle, kalkulasinya 5180,4 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,5714 kali 0,02. Nilai WT-nya 0,000899623. Gendang telinga, nilai WT 0,02. Saraf tepi, kalkulasinya 4180,14 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0357 dikali 0,01. Nilai WT-nya 0,0000281103. Nose, nilai WT 0,01. Fat, kalkulasinya 4180,14 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0714 dikali 0,01 sama dengan nilai WT-nya 0,0000056207. Bone surface, kalkulasinya 4180,4 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0059 dikali 0,01 dikali 2. Nilai WT sama dengan 0,00009288. Bone, kalkulasinya 4180,14 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,1191 dikali 0,01 dikali 2. Nilai WT-nya 0,000187,514. Kulit, kalkulasinya 4180,14 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0357 dikali 0,1. Nilai WT sama dengan 0,0000281103. Sehingga jika ditotal nilai WBP-nya sama dengan 0,20166786. Jadi nilai WBP kepala adalah 0,20166786. Leher atau neck, RBM kalkulasinya 138 dibagi 53100,22 cm dikali 0,0238,0
dikali 0,07. Nilai WT 0,00004347. Berhasil kalkulasi 138,80 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0357 dikali 0,05. Nilai WT 0,000046,551. Tiroid nilai WT 0,05. Pembuluh darah kalkulasi 138,80 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0357 dikali 0,02. Nilai WT sama dengan 0,0000018220. Masal kalkulasi 138,80 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,574 dikali 0,02. Nilai WT sama dengan 0,000298,028. Kelangsungan kalkulasi 0,5 kali 0,01. Nilai WT sama dengan 0,005. Secara PP kalkulasi 138,40 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0357 dikali 0,01. Nilai WT sama dengan 0,00000931,0. Kalkulasi 138,40 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0714 dikali 0,01. Nilai WT sama dengan 0,000018,620. Josephus kalkulasi 0,33 dikali 0,01. Nilai WT sama dengan 0,0033. Surface 138,80 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0059 dikali 0,01. Nilai WT sama dengan 0,000001,539. Bond kalkulasi 138,80 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,1191 dikali 0,01. Nilai WT sama dengan 0,000031,059. Kulit kalkulasi 138,80 cm3 dibagi 53100,72 cm3 dikali 0,0357 dikali 0,01. Nilai WT sama dengan 0,0000093110. Sehingga jika di total nilai WT menjadi nilai WWP, yaitu nilai WWP sama dengan 0,058776,484. Untuk memahami lebih lanjut tentang WWP, silakan baca buku aku yang kedua yang berjudul Diktat Dosis Radiasi Efektif dengan simbol E, sinyal X pada garing dalam bagian tubuh pasien di Viskamedik. Seluruh wetting group jika dijumlahkan secara total menjadi 1,00, tetapi seluruh WBP jika dijumlahkan total nilainya lebih dari sama dengan 1,12. Total WBP seluruh bagian tubuh dibuat lebih besar dari 1 bertujuan agar tidak meminta atau memerintah atau memberikan radiasi sinar X ke seluruh bagian tubuh secara serentak dalam dosis tunggal, tetapi harus diberikan secara bertahap tiap bagian atau tiap subbagian tubuh. Dengan kata lain, harus ada area atau daerah atau region atau bagian tubuh yang tidak terkena radiasi sinar X.
Daerah atau bagian tubuh yang tak terkena radiasi sinar X ini berfungsi untuk meregenerasi atau menolong regenerasi ikatan antar molekul atau ikatan antar atom yang putus ataupun rusak pada daerah atau bagian tubuh yang terkena radiasi sinar X. Faktor bobot nodul dengan simbol W0 pada penyakit kanker nilainya adalah 1. Jadi W0 sama dengan 1. Pada kasus pasien dengan penyakit kanker yang berada dalam bagian tubuh untuk menentukan posisi atau letak target yang akan ekspos, jika tidak cukup atau ragu dengan radiografi biasa, maka gunakan fluoroskopi untuk hasil yang lebih baik, kemudian diberi tanda. Pada peralatan dengan filter 2 mm aluminium atau setara, jarak peradiasian 50 cm, ukuran nodul 1 cm x 1 cm, diameter nodul 1 cm. Maka penggunaan rumus luas permukaan setengah bola adalah sebagai berikut. 4 pi r kuadrat dibagi 2 sama dengan 4 kali 3,14 dikali 50 cm kuadrat dibagi 2. Sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 2500 cm kuadrat dibagi 2. Sama dengan 15700 cm kuadrat. 1 cm kuadrat dibagi 15700 cm kuadrat sama dengan 0,000063694 lalu dibagi 4 karena sinar X melewati filter 2 mm aluminium sama dengan 0,0000639694 dibagi 4 sama dengan 1,5924 kali 10 pangkat 5 sama dengan 0,00001594. Jadi jika peralatan riset 500 kP, 800 emas, jarak peradiasian 50 cm, ukuran kolimasi atau lambang penyinaran 1 cm x 1 cm, maka energi sinar X yang dihasilkan yang sampai di kulit adalah 500 kP dikali 800 emas dikali 0,00001594 sama dengan 6,3696 Joule. Pada EK sinar X 1080 cap, SSD 50 cm, ULP 12 cm kali 18,77 cm sama dengan 225 cm persegi. Filter 2 mm aluminium D0 200 mSv, μX sama dengan 1080 kali 0,036 dikali 2 sama dengan 7,776 kali 2 pangkat μX sama dengan 2 pangkat μX sama dengan 2 pangkat 7,776 sama dengan 219,184201. D1 sama dengan D0 kali 2 pangkat μX sama dengan 200 dikali 219,184201 sama dengan 43836,8402 mSv. DT sama dengan D1 min D0 sama dengan 43836,8402 dikurangi 200 sama dengan 43636,8402 mSv. Abdomen atau dosis radiasi efektif abdomen sama dengan 43636,8402 dikali 0,4625 sama dengan 20182,0389 mSv. Tingkat kerusakan ikatan antar molekul sama dengan 20182,03859 kali 0,01% sama dengan 201,82%. Tingkat kerusakan ikatan antar atom sama dengan
201,82% dikurang 100% sama dengan 101,82%. Sinar menerobos inti bagian tubuh abdomen sebesar 101,82% dikurang 100% sama dengan 1,82%. Untuk lebih lengkap dan lebih memahami tentang dosis radiasi efektif dengan simbol E, sinar X, silakan baca buku aku yang kedua setelah tamat kuliah, yang berjudul Diktat Dosis Radiasi Efektif dengan simbol E, sinar X pada dan atau dalam bagian tubuh pasien di fisika medik. Sekian dan terima kasih.